Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Natal hari ini. Kita pujikan, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Shalom, umat terkasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah Natal tahun ini. Meskipun kita masih harus mengikutinya secara online. Tetapi kita harus tetap semangat dan kita harus tetap mengucap syukur kepadanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau masuki ibadah Natal kali ini dengan semangat dan penuh sukacita. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita bergembira, mari kita serukan, hai dunia, gembiralah. Gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ialah Raja semesta, besar dan mulia. Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Umat kekasih Tuhan,
Mari kita memulai ibadah Natal ini dengan keyakinan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat terkasih Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi, dan kita harus menjalaninya, ada begitu banyak perubahan yang terjadi, yang membuat kita semua tidak siap, dan kita harus hidup dalam ketakutan. Namun bersukacitalah, karena hari ini ada kabar Natal yang sanggup memulihkan kita semua. Dan kita harus mengumandangkan kabar Natal itu ke semua orang. Mari kita kumandangkan, hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Saudara-saudara, sadarilah bahwa kita semua, bangsa kita, sampai saat ini masih belum pulih dari keterpurukan akibat pandemi yang kita alami. Bila kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu bangkit dari keterpurukan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, percayalah dan berharaplah saja kepada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup memulihkan kita, memulihkan bangsa kita. Mari jemaat sekalian, kita mau mengambil saat hening sejenak, kita mau mengaku dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Mari bersama-sama kita naikkan seruan permohonan kita. Minta Tuhan untuk memulihkan kita. Mari kita pujikan. Pulihkan negeri kami.
merendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Umat terkasih Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyambut berita anugerah dari Tuhan, seperti yang tertulis pada Matius 9 ayat 36 yang berbunyi demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita bersukacita karena Kristus, Sang Natal itu, telah hadir memulihkan kita semua. Mari kita ekspresikan sukacita kita. Mari kita berikan salam damai kepada sekitar kita. Dengan semangat dan sukacita, kita mau menyanyikan Putri Sion, nyanyikanlah. Putri Sion, nyanyikanlah.
Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana Putra Daud, salam Raja mulia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, kita akan dipersiapkan oleh persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Michael Jakari Milena yang akan membawa pujian tim song Natal tahun ini, Dia yang Dijanjikan. Kami lesu dan lelah, terpuruk dalam lembah kekelaman. Terima kabar bahagia, menantikan Dia yang telah dijanjikan. Ku jatuh dalam dosa, kesukaran masih menaungi kita. Kini tiba saatnya, hadirlah Sang Raja, berkuasa bertahta. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Dia Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Pembawa damai sejahtera, terpujilah Dia selamanya. Kesukaran masih menaungi kita. Kini tiba saatnya, hadirlah Sang Raja, berkuasa bertahta. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Dia Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Pembawa damai sejahtera, terpujilah Dia selamanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Dia Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Pembawa damai sejahtera, terpujilah Dia. Oh, oh, oh. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Dia Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya.
Mari bersama-sama kita masuk dalam doa untuk menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan Sang Firman yang hidup, saat ini kami bersepakat meneduhkan hati sanubari kami untuk menyambut pembacaan dan perenungan firman-Mu yang kami hayati akan melawat menyapa menjamah kami untuk memberikan kekuatan kepulihan kepada setiap kami yang sedang lelah, letih lesu, dan terluka akibat situasi keadaan yang tidak mudah ini. Tuhan berbicara dan sapalah kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Sidang kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Menurut Lukas pasal yang kedua, kita akan membaca mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Allah itu dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Natal dengan nuansa yang amat sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Biasanya Natal selalu menjadi momen-momen indah untuk kita berkumpul bersama keluarga, sahabat, teman, rekan. Kita melepaskan kangen satu dengan yang lain dengan makan bersama, jalan-jalan bersama, dan yang terpenting kita beribadah di gereja bersama-sama. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, momen-momen itu
kali ini mungkin hanya sekedar dalam bayang-bayang kita saja. Karena pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak mungkin bisa berkumpul satu sama lain. Tidak mungkin bisa membuat kita beranjang sana satu dengan yang lain. Maka kita hanya bisa merenungkan. Mungkin ada di antara kita saat ini sedang mengikuti kebaktian Natal di GKI Residen Sudirman, di rumah masing-masing duduk di depan TV, mengikuti SBO TV yang menyiarkan Natal GKI Residen Sudirman, atau kita berada di kendaraan, kita mendengar Natal GKI Residen Sudirman melalui YouTube, atau kita ada di ruang Zoom mengikuti kebaktian Natal GKI Residen Sudirman. Barangkali ada di dalam relung hati kita yang terdalam, kita merasa sedih. Biasanya saya berjumpa dengan teman lama yang lama tidak berjumpa di hari Natal di gereja. Tetapi kali ini saya tidak bisa berjumpa dengan dia. Atau ada juga barangkali di antara kita yang membatin. Tahun lalu saya masih bisa bersama-sama Natal dengan dia di gereja. Tetapi sekarang dia sudah tiada lagi. Dan seterusnya, saudara-saudaraku. Pergulatan batin semakin terasa ketika kita menyadari bahwa sekarang keadaan ekonomi tidak stabil. Pekerjaan, usaha, bisnis, karir seakan-akan tertutup awan yang gelap. Setiap hari kita mendengar kasus positif COVID-19 terus meningkat dan bertambah. Dan kita pun masih harus work from home, study from home, dan worship from home. Entah sampai kapan itu akan berakhir. Dan ini membuat kita menjadi jenuh, menjadi lelah, sedih, dan terluka. Saudara-saudaraku, kita juga berharap di saat-saat seperti ini kita boleh mendengarkan berita-berita yang menyejukkan hati, berita-berita yang menenteramkan. Kita berharap melalui media sosial, media elektronik, media cetak, mendapatkan berita-berita yang membuat kita damai, membuat kita sejahtera, membuat kita senang. Tetapi nyatanya yang ditampilkan tidak sedikit berita-berita justru yang membuat kita semakin pusing. Kehidupan yang sudah berat dengan berita yang sangat tidak menyenangkan membuat semakin berat. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, masih adakah berita yang memulihkan hidupku? Masih adakah berita yang membuat dunia ini tentram? Masih adakah berita pengharapan? Hari ini saya mau mengatakan masih ada, Bapak Ibu dan Saudara, yaitu berita Natal. Natal adalah berita yang memulihkan dunia. Mengapa demikian? Pertama, Bapak Ibu dan Saudara, Natal adalah Allah hadir, mempedulikan dan memulihkan yang terabaikan dan yang terluka. Konteks Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, kita berjumpa dengan yang namanya gembala. Saudara tahu siapakah gembala itu? Mereka adalah kaum yang terpinggirkan, kaum yang diabaikan di dalam konteks Palestina pada saat itu. Mereka dianggap masyarakat kelas bawah karena mereka pendidikan rendah, pekerja kasar. Dan di dalam kehidupan mereka jauh daripada hak-hak yang harus mereka dapatkan. Dari aspek sosial, aspek ekonomi, hukum mereka diabaikan. Lalu kemudian aspek agama Yahudi. Menurut aturan-aturan agama Yahudi, para gembala ini diklaim sebagai kelompok yang jauh dari keselamatan. Betapa menyedihkan keadaan mereka. Betapa membuat mereka terluka karena dilabel sebagai orang-orang yang tidak berguna. Dilabel sebagai orang-orang yang masyarakat kelas bawah. Terluka keadaan mereka, saudara. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10, malaikat menyapa mereka, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara, sapaan para malaikat ini
mau mengingatkan mereka bahwa para gembala yang oleh khalayak umum pada konteks waktu itu dianggap masyarakat kelas bawah adalah tidak serendah seperti yang di pandangan umum. Tetapi mereka sebetulnya bernilai, berharga di mata Allah. Itulah sebabnya Allah mempedulikan dan memulihkan para gembala. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, datang menyapa yang hina dan terluka. Mereka kemudian menjadi kaum yang pertama yang mengalami Natal pertama di 2000 tahun yang lalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Yang hina, yang terluka justru dilawat, dipedulikan dan dipulihkan oleh Allah di dalam Natal yang pertama. Oh haleluya saudara-saudaraku. Natal adalah kabar sukacita di mana juru selamat datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa, untuk melepaskan mereka yang terbelenggu, untuk memulihkan mereka yang terluka. Itulah Natal. Para gembala yang dianggap kotor, najis, rendah, justru yang pertama-tama mengalami Natal. Mereka kemudian kalau kita memperhatikan bacaan di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, itu sebuah hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para gembala setelah mereka mendengar kabar sukacita, kabar gembira, kabar bahagia dari malaikat kepada mereka. Apa yang mereka lakukan saudara? Di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Dengar baik kalimat ini saudara-saudaraku. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, ketika mereka berbicara satu dengan yang lain di situ, pikiran mereka dibukakan. Yang tadinya mereka dibelenggu oleh ketakutan karena dicap atau dilabel oleh masyarakat adalah orang-orang yang tidak berguna, masyarakat kelas bawah. Tetapi ketika Tuhan menyapa mereka dengan berkata, jangan takut, mereka kemudian berdiskusi satu dengan yang lain. Itu artinya mereka membuka hati kepada kehadiran Natal pertama dalam hidup mereka. Dan tidak berhenti sampai di situ saudara. Mereka kemudian melakukan aksi nyata. Dikatakan mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan berjumpa dengan Maria dan ibunya dan Yusuf serta melihat bayi Yesus itu di dalam palungan. Ini sebuah keputusan yang luar biasa. Tindakan yang sangat elegan. Tindakan respon yang sangat elegan dan berkelas dilakukan oleh orang-orang yang dianggap hina, dilakukan oleh orang-orang yang dianggap kelas bawah, karena mereka berjumpa dengan Tuhan yang telah lahir untuk memulihkan dan menyelamatkan mereka. Saudaraku, Allah menyediakan keselamatan dan pemulihan, dan respon dari setiap kita itu menjadikan keselamatan dan pemulihan Allah itu nyata dalam hidup kita. Saudara, seorang penulis Our Daily Bread yang bernama James Bank pada tanggal 2 Desember 2020 kemarin, dia menuliskan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Allah mendekat kepada kami, kepada kita melalui kedatangan Yesus Kristus, supaya kita dapat mengenalnya secara pribadi dan bersama dengan Dia selamanya. Penyertaannya bersama kita merupakan anugerah terbesar yang pernah ada. Jadi saudara-saudaraku, saya mau katakan, Allah menyediakan pemulihan dan keselamatan, tapi membutuhkan respon kita yang elegan dan berkelas. Situlah akan ada pemulihan
dan keselamatan. Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengar baik Bapak Ibu dan Saudara. Natal memang adalah berita yang menyelamatkan. Natal adalah memang berita yang memulihkan. Namun jika kita tidak menerobos hadangan hambatan yang ada dan membuka hati bagi Natal itu, kita akan tetap terluka dan binasa. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu dan Saudara pada saat ini, apapun keadaanmu, mari kita buka hati bagi Natal. Mari kita buka hati bagi Kristus yang sanggup memulihkan dan menyelamatkan kita. Haleluya. Poin yang kedua yang ingin saya ajak kita perhatikan, saudaraku. Natal berarti dipulihkan untuk memulihkan. Kita perhatikan. Ada seorang mengatakan Natal adalah mahakarya Allah yang sangat agung. Ya. Mahakarya Allah yang sangat agung. Mengapa saudara? Karena melalui Natal kaum gembala yang dipandang hina justru yang pertama menerima dan membawa berita Natal kepada seluruh dunia. Ya. Saudara perhatikan, kata mereka memberitahukan di dalam New International Version atau NIV, kata mereka memberitahukan itu memakai kata they spread. Apa artinya saudara? Mereka menyebarkan. Apa yang disebarkan? Yaitu berita tentang juru selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan banyak orang. Kata menyebarkan berita Natal ini hingga meluas. Artinya siapapun yang mereka jumpai, mereka katakan, kami telah berjumpa dengan juru selamat. Kami telah berjumpa dengan Mesias yang menyelamatkan. Oh, luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Saya membayangkan bagaimana para gembala yang dianggap hina, orang-orang yang dipandang rendah, mereka terluka. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka membuka hati dan meresponi kasih Tuhan itu. Mereka justru menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk menyebarkan kabar keselamatan, berita sukacita Natal kepada seluruh dunia. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-20 saudaraku, di sana dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ayat 20 ini saudaraku, menegaskan bahwa hidup mereka itu sudah berubah. Berubah bagaimana saudara? Tadinya mereka adalah orang yang ketakutan. Tadinya mereka adalah orang yang minder. Tadinya mereka adalah orang yang dicap jauh dari keselamatan. Karena tidak mampu mentaati aturan-aturan agama Yahudi. Tetapi label itu tidak lagi memiliki daya. Label itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk membelenggu mereka. Mengapa demikian? Karena hidup mereka tidak lagi fokus kepada siapa diri mereka, apa persoalan mereka, apa yang mengikat mereka, tidak lagi difokuskan kepada hidup yang demikian. Tetapi mereka justru memfokuskan hidup mereka kepada juru selamat yang sudah lahir, yang sudah mereka jumpai, yang sudah hidup dalam hidup mereka. Memang mereka masih tetap sebagai seorang gembala, bahkan mungkin persoalan masalah kesulitan hidup masih dihadapi oleh mereka, dan bahkan mereka juga masih menjadi orang-orang yang diintimidasi karena mereka masyarakat kelas bawah. Namun hidup mereka kemudian berubah, yaitu menjadi pemberita Natal yang pertama kepada seluruh dunia, kepada seantero dunia. Persoalan, masalah, tantangan, himpitan hidup tidak lagi membelenggu mereka, tidak punya kuasa lagi untuk menekan mereka.
Luar biasa. Inilah karya maha ajaib Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang datang menyelamatkan kita, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Natal yang memulihkan itu sangat terkait dengan sikap hati kita, saudara-saudaraku. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, kalau Natal itu adalah yang memulihkan atau berita yang memulihkan, mengapa keadaan saya tetap menderita? Mengapa keadaan saya tetap sulit? Dan mengapa sekarang pandemi COVID-19 belum berakhir? Sehingga segala sesuatu membuat saya sulit, segala sesuatu membuat saya menderita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita perhatikan para gembala. Ketika para gembala menerima berita Natal, pikiran mereka terbuka dan fokus hidup mereka diarahkan kepada Natal itu. Mereka tidak lagi dibelenggu oleh label negatif tentang diri mereka. Hal yang membuktikan apa yang berubah dalam diri mereka adalah mereka dengan berani menerobos image atau label umum terhadap mereka. Dengan berani datang kepada juru selamat itu. Apapun yang menjadi penghambat mereka tidak hiraukan. Poin terpentingnya adalah sikap hidup mereka yang sudah berubah. Sikap hati mereka yang tidak lagi membiarkan terbelenggu oleh apapun yang terjadi, tetapi memfokuskan hidup kepada Allah yang memulihkan dan menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara, mereka bukan hanya sekadar dipulihkan, tetapi mereka juga dapat memulihkan. Dimulai dengan mereka memberitakan, menyebarkan berita tentang kelahiran Yesus itu kepada siapapun yang mereka jumpai. Sampai orang-orang yang mendengar kesaksian mereka menjadi heran. Namun disinilah kita melihat karya ajaib Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Natal. Bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin dari manusia menjadi mungkin. Saudara, bagaimana saya bisa menjadi pemulih kehidupan? Sementara saya sendiri masih terluka. Sementara saya masih dalam keadaan susah. Disinilah kita mau belajar untuk tidak fokus kepada keterlukaan kita. Tidak fokus kepada kesusahan kita. Tetapi fokus bahwa Yesus itu siap dan sanggup memulihkan kita. Sederhananya begini saudara-saudaraku. Khususnya di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Saya mau katakan. Ketika kita sendiri disiplin melakukan protokol kesehatan. Ya. Maka disitulah sebetulnya kita sedang memulihkan keadaan yang dimulai dari diri kita, yang kemudian berlanjut kepada orang lain. Kita menjaga jarak, mencuci tangan yang sering dan memakai masker kalau kita keluar rumah dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita memakai misalnya media sosial untuk menyebarkan berita-berita yang menyejukkan hati, untuk menyebarkan konten-konten yang membuat orang diberkati, tidak menyebarkan berita-berita hoax, tidak menyebarkan berita-berita yang ujaran-ujaran kebencian yang mendiskreditkan orang lain. Ketika kita melakukan semuanya itu, yaitu memakai media sosial yang setiap hari ada di tangan kita untuk menyebarkan kasih, menyebarkan berita-berita yang menyejukkan, menenteramkan, mendamaikan, disitulah kita sedang melakukan pemulihan kehidupan. Kita tidak lagi mudah terbawa arus dunia yang menyesatkan, melainkan tetap kokoh beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun banyak tantangan dan tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Itulah wujud-wujud sederhana kita memulihkan keadaan. Dimulai dari diri kita sendiri. Saudara, saya ingin cerita sebuah kisah. Di sebuah kota kecil, ada seorang bapak yang setiap sore mulai pukul 4 sampai pukul 6, dia kemudian berkeliling di kota itu, mendatangi taman-taman kota, dan mengingatkan orang-orang yang sedang berkerumun supaya jangan berkerumun, mengingatkan orang-orang yang tidak memakai masker supaya memakai masker. Awal-awalnya dia dianggap ngurusin orang lain, bahkan dianggap mengganggu. Tapi dia tidak putus asa.
Seorang bapak sederhana ini setiap sore tetap melakukan hal yang sama. Saudara, hal yang ajaib terjadi. Pelan tetapi pasti. Apa yang dia anjurkan itu diikuti. Sehingga di setiap taman-taman kota sudah mulai jarang kerumunan-kerumunan. Kalaupun ada, mereka tertib memakai masker dan menjaga jarak. Hal yang luar biasa. Penyebaran COVID-19 di kota itu kemudian menjadi menurun drastis, menurun tajam. Karena seorang bapak yang sederhana ini melakukan hal yang kecil dan sederhana tetapi menghasilkan kehidupan. Di mana penyebaran COVID-19 di kota itu menjadi sangat menurun. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sepertinya tindakan yang sederhana dan biasa tetapi bisa memulihkan kehidupan. Inilah yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Mari kita belajar untuk menjadi pemulih, karena kita sudah dipulihkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita seperti gembala yang memberitakan, menyebarkan kabar pemulihan itu kepada siapapun yang dijumpainya. Biarlah kita di masa raya Natal ini tidak berdiam diri, tapi membuka hati bagi keselamatan. Dan kita juga boleh dipakai menjadi pemulih kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan, selamat menikmati pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan melaksanakan tugas memulihkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Natal adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dunia ciptaannya. Dia telah datang sebagai manusia untuk berkarya, menyelamatkan, memelihara, dan memulihkan dunia dari segala keterpurukannya. Meskipun saat ini kita sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat berat, baiklah kita terus mengingat bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetap berdoa, berserah dan percaya bahwa Allah di dalam Kristus akan memulihkan keadaan dunia ini. Hendaklah kita sebagai gerejanya tetap taat dan setia menjadi alat Tuhan untuk berkarya bagi dunia ini. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, dan nanti kita akan bersama-sama menyatukan hati untuk menutup doa syafaat dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Sang Firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau di masa Natal ini boleh melawat, menjamah, bahkan memulihkan kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau hadir untuk menolong kami agar kami boleh menjadi pemulih satu dengan yang lain, sekalipun mungkin dalam tindakan yang sederhana tetapi bermakna bagi sesama. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa. Mungkin pada saat ini ada di antara kami, ketika kami mengikuti kebaktian Natal, kami mengalami kesedihan, oleh karena kami tidak bisa berjumpa orang-orang terkasih, oleh karena kami tidak bisa berkumpul dengan rekan-rekan sahabat, yang biasanya setiap
Natal kami laksanakan, tetapi kali ini kami tidak bisa melakukannya. Tapi saat ini Tuhan, ketika kami telah menerima kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya kekuatan, sukacita, damai sejahtera itu, kegembiraan itu Engkau telah limpahkan kepada kami. Tuhan, saat ini kami berdoa secara khusus untuk umat-Mu, umat dan simpatisan GKI Residen Sudirman yang sedang mengikuti kebaktian Natal ini dimanapun mereka berada. Mungkin mereka yang saat ini sedang duduk di rumah, mengikuti kebaktian Natal melalui TV SBO, kemudian mengikuti kebaktian Natal melalui kanal YouTube GKI Residen Sudirman, mengikuti kebaktian Natal melalui Zoom. Tuhan, hamba berdoa, anugerahkanlah kepulihan kepada setiap mereka, pengharapan kepada setiap mereka. Mampukanlah setiap anak-anak-Mu menjadi fokus kepada Engkau Tuhan, tidak lagi dibelenggu oleh apapun yang membelenggu hidup mereka, apakah itu sakit, penyakit, persoalan, kesulitan, dan bahkan kekhawatiran masa depan hidup. Mari Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka semangat untuk menatap hari depan bersama Tuhan yang senantiasa menyertai dengan penuh harapan. Hamba berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Dimanapun mereka berada, Engkau pulihkan mereka. Hati mereka senantiasa terpaut kepada Engkau, sehingga mereka pun boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kau berkati GKI Residen Sudirman ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kesulitan pelayanan, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya GKI Residen Sudirman boleh tetap menjadi berkat dimanapun anak-anak-Mu, umat Tuhan, berada, menjadi berkat bagi setiap orang. Kami juga mau menyerahkan bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, terutama kami percayakan keamanan, ketentraman, kedamaian di bumi negara kesatuan Republik Indonesia ini agar terus tercipta karena Engkau menaungi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang sudah bertugas melayani hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Inilah harapan doa sembahyang kami Bapa. Terpujilah Allah di surga. Kami mau menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perkara yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat terkasih Tuhan, Tuhan telah memulihkan dan memberkati kehidupan kita, dan sekarang ini tibalah saatnya bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Seperti para Majus yang sudah juga mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus, seperti yang tertulis di Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan dapat kita berikan dengan cara transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini, bisa juga dengan menggunakan pemindaian atau scan QR Code GKI Residen Sudirman, atau bisa juga dengan cara mengumpulkan dalam amplop dan kemudian diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja. Saat ini kita juga diperkenankan untuk mempersembahkan sampul syukur Natal kepada Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan mengiringi persembahan kita. Kita mau pujikan, bawa persembahan-Mu.
persembahan-Mu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, ini kami datang membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Sambut dan terimalah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat terkasih Tuhan, mari kita pulang dan kita mau masuk dalam kehidupan kita sehari-hari dengan membawa firman Tuhan dan kemenangan Natal. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan semangat dan sukacita bersama Kristus yang telah memulihkan kita semua. Mari kita pujikan alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Saudara kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat sekalian, dengan penuh sukacita, mari kita nyanyikan We Wish You a Merry Christmas. Kita bisa lambaikan tangan kita kepada saudara-saudara kita ya.